Teras Kota. Lagi masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Surotempat Kota Baru Yogyakarta. Sahabat sonora, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, di jam 11 sampai jam 12 ya setiap hari Selasa kita ada perbincangan bersama Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta ini ya. Dan kita berbincang seputar dunia parenting. Seperti tadi lagu sebelum kita tanda waktu ya, kita mau ngomongin seputar uang. Tapi bukan gimana cari uang, tapi pengalaman literasi keuangan pada anak itu seperti apa ya? Kan kemarin juga di tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 itu ada peluncuran uang pecahan Rp75.000 ya. Ini cukup menarik untuk diulas mengenai pengenalan literasi keuangan ini pada anak, dan seperti apa Anda juga mengenalkan seputar uang ini pada anak Anda, nanti akan kita bahas juga. Yang mau gabung, teleponnya di 557762 ya, 557762, dan Anda juga bisa WhatsApp di 081754832000. Sekali lagi di 081754832000. Untuk pertanyaan yang cukup menarik, ada hadiah pulsa seluler nanti yang akan kita kirim untuk Anda ya. Dan narasumber kita ini ada Mas Wahyu Widiantoro, SPSIMA. Selamat siang Mas Wahyu, apa kabarnya? Mas Hasta, selamat siang. Tanggal muda Mas. Iya, harus senyum terus ya. Karena berkaitan dengan uang juga. Ada Mas Yuda Andri Rianto, SPSI juga ini. Selamat siang Mas Andri, apa kabarnya? Selamat siang Mas, selalu diusahakan sehat. Sehat, oke. Dan juga ini ada dosen Fakultas Teknik UB 45, ada Mbak Aisyah Indah Irmaya STMT. Mbak Maya, apa kabarnya? Selamat siang. Alhamdulillah sehat Mas, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Oke. Ya, kita mau berbincang seputar pengenalan literasi keuangan pada anak. Ya, ada satu joke yang cukup selalu terngiang ke saya itu. Uang itu tidak bawa mati, tapi kalau tidak punya uang rasanya setengah mati. Masa Mas? itu ada di belakang bak-bak truk tuh biasanya gitu. Tapi cukup terngiang nih. Nah, ini kalau ngomongin soal uang, ini gimana sih pengenalan literasi keuangan itu pada anak? Nanti akan kita bahas di siang kali ini. Mungkin langsung aja nih ke Mas Wahyu, Mas Andri, dan juga Mbak Maya. Ini berkaitan dengan literasi keuangan, ataupun juga kemarin sempat peluncuran uang pecahan 17.000 itu ya. Gimana Mas? Iya, Mas Hasta, selamat siang saudara sekalian, sahabat sonora, selamat siang. Memasuki tanggal muda nih, tanggal 1 September. Baik, literasi keuangan. Hubungannya apa sih dengan pecahan yang 75.000 itu ya Mas ya? Kita ketahui dari pecahan yang sebelum-sebelumnya itu kan hanya uang lebih fokus pada alat tukar gitu ya. Sedangkan yang 75.000 itu selain memperingati 75 tahun kemerdekaan, ternyata untuk cindramata juga. Ada nilai lain gitu loh. Nilai plusnya ya. Itu yang harus kita sensitif ya. Apa sih maksudnya? Apa dilaminating terus untuk hiasan dinding misalnya? Ya, banyak hal yang terbersit, tetapi yang perlu kita sadari di sini, setidaknya pemerintah mulai mengingatkan ya bahwa uang itu tidak sekedar sebagai cindramata, lalu penting tidak sebagai nilai tukar juga, tapi juga bisa untuk cindramata, dan penting sekali untuk pengenalan pada anak-anak. Di sini pada siang hari ini kita membahas tentang literasi keuangan. Pada anak-anak, literasi keuangan itu tidak sekedar mengajarkan tentang fungsi uang pastinya, juga tidak hanya mengajarkan bagaimana cara mencari uang. Dan yang unik, ya kita jujur aja deh, dalam budaya kita, masyarakat kita, itu masih ada sisi apa yang merasa tabu gitu ya, ketika membicarakan tentang uang di depan anak-anak, terlebih dalam konteks keluarga di sini. Mungkin anak akan dipandang sebagai pribadi yang udah matang, udah layak ketika usia 18 tahun. Biasanya baru diajak
ngomong tentang keuangan oleh keluarga. Dalam budaya kita juga jarang kan keluarga, orang tua memutuskan sesuatu yang berkaitan keuangan dengan mengajak diskusi anak terlebih dahulu. Itu yang biasanya ayah atau ibu aja yang memutuskan beli atau tidak misalnya. Setidaknya ini yang perlu kita bahas siang hari ini, bahwa ketika kita memutuskan sesuatu, setidaknya ketika berurusan dengan anak-anak itu sendiri, itu anak mulai kita ajak diskusi misalnya seperti itu Mas. Itu mencoba mengenalkan tentang peran uang, kemampuan pada anak juga. Harapannya nanti di masa mendatang ketika dia dewasa juga akan lebih bijaksana dalam pengelolaan keuangan. Jadi beda ya literasi keuangan dengan ekonomi. Kalau ekonomi lebih mengarah pada penyesuaian antara kebutuhan dan kemampuan misalnya seperti itu. Tetapi kalau literasi itu lebih kompleks, lebih detail lagi, lebih mengarah pada pemahaman fungsi pendidikan, kemampuan pengelolaan keuangan ya pada anak-anak di situ. Di situ harapannya nanti anak juga akan lebih bijak dalam mengelola keuangannya. Dalam keluarga kan juga khususnya di Indonesia yang seperti tadi ya Mas ya, masih ada sisi perasaan tabu. Terus keputusan juga masih didominasi oleh orang tua. Lalu dalam pendidikan formal pun literasi keuangan itu masih belum mendapatkan perhatian secara detail ya. Belum ada mata pelajaran atau mata kuliah khusus tentang literasi keuangan misalnya. Nah itu kan kasihan ketika anak-anak yang mungkin secara kondisi keluarganya tidak mendapatkan dukungan untuk pemahaman pengenalan literasi keuangan ini gitu loh. Ketika ini menjadi mungkin dimasukkan ke dalam kurikulum gitu ya, setidaknya dari pihak sekolah juga bisa memberikan pengetahuan ini, bagaimana pengelolaan keuangan itu. Kalau dulu-dulu kan banyak ya hanya mengajarkan tentang budaya menabung, tetapi si anak juga agak susah gitu loh. Ini fungsinya apa? Kok malah uang sakuku aku nggak boleh gunakan, tetapi malah dikasihkan ke bu guru atau ke bank. Dan anak kecil juga biasanya yang di bawah SMP gitu, orang tua juga akan memandang belum waktunya berurusan dengan bank misalnya seperti itu. Anak kecil nggak boleh pegang uang nih. Apalagi seperti itu ya. Ada budaya-budaya tertentu yang mungkin perlu sedikit kita luruskan gitu ya, tentang pengenalan keuangan itu sendiri. Lalu harapannya si anak juga lebih mampu memahami konsep-konsep ekonomi yang ada ya. Jadi distribusi, terus produksi, distribusi, konsumsi itu minimal anak-anak paham gitu loh. Dan ini juga akan penting mempersiapkan si anak dalam dunia karirnya nanti. Banyak yang ketika lulus itu juga masih bingung, atau ketika udah masuk dunia kerja juga bingung pengelolaan keuangan gitu loh. Bahkan dulu mungkin sempat ya pendidikan yang ada mengajarkan bahwa memberikan sedekah atau welas asih itu dengan memberi pada pengemis misalnya. Ini salah satu contoh yang konkret. Dan ternyata digunakan oleh oknum-oknum tertentu, wah cari duit gampang banget ya dengan ngemis misalnya. Dan ini si anak juga nggak akan nggak sensitif untuk ini gitu loh. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita luruskan, khususnya bagi anak, lebih bijak ya nantinya, harapannya bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan itu sendiri. Karena di era modern seperti saat ini juga sering terjadi ya budaya konsumerisme ya Mas Hasta. Anak lebih cenderung ke konsumtif seperti itu. Jadi nongkrong juga di pusat-pusat perbelanjaan. Mau tidak mau dia hadir di lingkungan yang jual beli itu sangat kenceng ya, sangat keras, dan di situ mau nggak mau dia akan terbiasa melihat proses jual beli ya
dia nggak ada kemampuan untuk mengendalikan kapan harus membeli, kapan harus menimbang itu kebutuhan atau keinginan semata seperti itu. Ya, siang hari ini akan kita diskusikan sekitar itulah, Mas. Oke. Ini menarik, Mas Wahyu, ketika kita mulai mengenalkan konsep uang itu kepada anak-anak kita, jadi harapannya kan ke depan mereka itu mengerti bagaimana sih cara menggunakan uang tersebut dengan sebaik-baiknya gitu ya, Mas. Entah itu tadi tabung, entah itu mau digunakan belanjakan untuk apa, tapi porsinya benar gitu ya. Secara bijaksana. Secara bijaksana gitu ya. Oke. Saya ke Mbak Maya ini berkaitan dengan tadi sudah dijelaskan sama Mas Wahyu seperti itu. Kalau Mbak Maya sendiri gimana melihatnya? Mengapa sih kita perlu mengenalkan literasi keuangan bagi anak tuh, dan ini disebut bisa dibilang penting nggak gitu, gimana ya, Mbak? Ya, terima kasih Mas Hasra. Ya, menurut saya itu sangat penting ya. Saya sendiri pengalaman pribadi, anak 4, kemudian kakaknya sudah SMP, adiknya masih kecil-kecil. Sangat penting sekali mengenalkan sejak dini, tidak hanya tentang 75.000, tapi mungkin lebih dari itu juga. Dan yang paling terpenting sebenarnya adalah secara bijak mereka bisa mengolahnya. Untuk anak saya nomor 1, saya berikan kepercayaan. Artinya di sini sudah saya berikan uang jajan kamu sebulan segini. Silahkan kamu gunakan. Kalau ada sisa silahkan ditabung. Tapi ini memang khusus untuk jajan. Artinya mama tidak akan nambahin lagi. Seperti itu, silahkan kamu gunakan secukupnya sesuai dengan yang mama berikan. Artinya di sini saya juga tahu lah harga jajanan berapa ya, misalnya di sekolah, dan dia juga sudah sarapan dan sebagainya. Jadi saya pikir sangat cukup. Tergantung dia ya, mengolahnya seperti apa. Tentunya ini di luar kebutuhan buku dan sebagainya, itu masih tetap tanggungan saya. Tapi kalau mungkin saya juga masih memegang budaya lama ya, Mas Wahyu, terkait diskusi tentang keuangan itu memang belum saya lakukan dengan anak. Terkait dia harus nanti mencari uang, itu juga belum sampai ke situ. Artinya saya lihat anak saya masih fokus untuk belajar. Artinya saya tidak ingin membebankan dia juga untuk terkait hal-hal tentang uang. Intinya saya berusaha semampu kami memenuhi, tentunya dalam batas yang wajar, apa yang dia butuhkan. Tapi kalau untuk anak-anak yang terkecil, masih saya otoriternya. Artinya dia kalau mau jajan masih harus sama saya, karena masih kecil semua. Tapi dia sudah tahu ini duit 100.000, 75.000 atau 50.000, dia sudah bisa membedakan. Cuman kalau jajan biasanya memang mereka jarang jajan sendiri, apalagi sekarang sekolah di rumah semua. Jadi mau nggak mau sama saya, tanya ayo sesekali kita ke Indomaret misalnya, silahkan pilih yang kalian mau. Itu saya beri bebaskan, dan mereka juga sudah paham yang boleh mana, yang nggak mana. Saya biasa menghindari yang ciki-ciki seperti itu. Nanti saya yang bayar. Artinya boleh ini mah, boleh ini mah, boleh. Sebatas itu untuk yang kecil-kecil. Jadi masih tetap di saya untuk yang kecil-kecil. Tapi untuk kakak sudah saya beri kebebasan. Seperti itu, Mas. Oke, ini menarik loh, Mbak Maya, ketika anak-anak juga diajak pergi ke toko kayak gitu untuk pengenalan cara sebenarnya fungsi uang seperti ini. Ketika kita datang ke toko, ini loh alat tukar seperti ini juga bagian dari pengenalan atau literasi terhadap uang itu ya, Mas Wahyu juga ya. Nah, oke. Saya ke Mas Andri juga, sebelum nanti kita balik lagi ke diskusi lebih lanjut lagi. Kalau Mas Andri seperti apa sih, Mas, mengenalkan keuangan bagi anak ini, dan ini penting tadi disampaikan kayak gitu. Nah. Ya, Mas Hasta. Jadi ketika kita berbicara tentang uang, apalagi untuk anak usia dini ya, wah, keren sekali kan. Ada juga yang ngapain sih anak-anak diajarkan untuk mengenal uang karena belum tahu dan sebagainya, nanti malah keliru dan sebagainya. Enggak. Padahal pengenalan literasi atau pengenalan uang sejak dini itu sangat penting, karena ketika anak sudah paham, nah ya mereka akan bijak menggunakan seperti yang dikatakan Pak Wahyu tadi. Metode-metode yang digunakan pun banyak sekali caranya. Mengajak secara konkret anak untuk berbelanja dan sebagainya itu bisa juga gitu. Karena di beberapa kurikulum sekolah PAUD gitu, untuk mengajak anak berbelanja itu ada tematik seperti itu. Jadi mengajak anak untuk visit ke pasar misalnya, ke swalayan untuk berbelanja dengan uang asli, itu juga ada gitu. Jadi saya beberapa kali mendampingi anak usia PAUD itu untuk tematik, misalnya temanya buah, mereka akan berbelanja buah di pasar dengan dibawakan uang masing-masing pecahan 10.000 misalnya gitu. Mereka kemudian didampingi per kelompok untuk berbelanja apa yang diharapkan. Nah, dari situ, setelah itu anak akan tahu, oh uang 10.000 dapat buahnya ternyata cuma 3.
isinya cuma 3. Nah, di situ nanti akan dilakukan diskusi atau penjelasan oleh fasilitatornya atau gurunya. Nah, fungsi uang itu akan bermakna ketika anak, edukator atau fasilitator atau orang tua itu berdiskusi. Jadi bukan hanya memberikan, tapi setelah itu mendiskusikan lebih detail. Ini loh, uang itu ternyata ketika kamu beli buah yang seperti ini akan dapatnya banyaknya sekian. Kalau temanmu tadi beli buah yang jenisnya seperti ini hanya dapat sekian. Nah, itu akan didiskusikan lebih lanjut. Bahkan bukan hanya buah, tapi barang-barang peralatan mereka pun mereka diajarkan untuk menghargai secara finansial seperti itu. Misalnya ketika mereka membawa bekal, kemudian mereka membawa mainan dari rumah dan sebagainya. Nah, cara untuk mengajarkan biar anak menghargai barangnya miliknya sendiri itu ya dengan finansial juga bisa. Ini harganya segini loh, ketika kamu nanti hilang atau rusak berarti kamu kehilangan uang segini. Itu didiskusikan lebih panjang dengan bahasa-bahasa yang menurut anak itu dipahami gitu. Oke. Jadi istilahnya bukan sekedar memberikan uang secara nominal gitu aja, tapi setelah itu ada ikutannya, misalnya dengan pendampingan itu ya Mas ya, ada penjelasan, ada diskusi lebih dalam itu lagi. Wajib sekali. Ketika kita cuma lepas tangan ya anak nggak akan tahu seberapa uang yang dikeluarkan dan apa yang didapat, itu nggak akan paham. Tapi ketika kita ada pendampingan, pijakan dan sebagainya, saya yakin anak akan bijak menggunakan uang gitu. Oke. Baik, ini makin menarik, tapi harus break dulu ya. Sebelum nanti kita lanjut lagi perbincangan kita di kesempatan siang kali ini ya. Untuk Anda sahabat Sonora yang mau bergabung, Anda bisa telepon di 557762 atau juga SMS dan WhatsApp di 081754832200. Sonora FM. Halo Jeng, jadi ke Kleindis Grosir kan? Pasti dong, karena di sana harganya murah dan barangnya lengkap. Aku mau beli susu bayi dan perlengkapan lainnya. Sekarang kita bisa delivery order, jadi nggak perlu keluar rumah. Oh, bisa ya? Caranya gimana, Jeng? Delivery order di Kleindis Grosir lebih praktis dan nggak ribet. Cukup WhatsApp ke 0877 0922 4474. Kleindis Grosir kini hadir dengan virtual member. Update harga promo, langsung buka di aplikasi. Promo pasti jelas, paling murah. Praktis, langsung di HP, tidak usah takut member tertinggal. Caranya mudah, download aplikasi di Play Store atau App Store, isi data diri dan aktivasi di toko cabang Kleindis Grosir terdekat hanya dengan membayar Rp15.000. Kleindis Grosir ada di Jalan Magelang 133 Tegalrejo, Yogyakarta, Jalan Parangtritis, Druwo, Bangunharjo, Sewon Bantul, Jalan Mayor Suryotomo nomor 30, Yogyakarta, Jalan Maijen Bambang Sugeng nomor 39, Mertoyudan, Magelang. Perlengkapan bayi ya Kleindis Grosir, terlengkap dan termurah. Beb, kamu mau makan apa? Pokoknya pesan apapun yang kamu mau. Aku pesen es lemon tea aja, Beb. Terus makannya stick mau? Enggak, Beb. Nasi goreng? Enggak. Atau spaghetti? Enggak, Beb. Aku pesen minum aja. Loh, kok gitu sih, Beb? Kamu marah ya sama aku? Salah aku apa? Enggak, kamu nggak salah, Beb. Yang salah ini perut aku. Udah 3 hari aku nggak BAB. Perut nggak nyaman. Berasa begah banget. Aduh, Beb. Kirain apa? Nanti beres makan, aku beliin Laksan B ya buat kamu. Aku juga minum Laksan B kok. Bantu BAB lancar. Laksan B terbuat dari bahan herbal. Makasih ya, Beb. Jadi makin sayang deh sama kamu, Beb. BAB nggak lancar dan perut terasa begah? Minum Laksan B. Bantu BAB lancar dengan Laksan B Herbal Kapsul. Laksan B dari bahan herbal, bantu lancarkan buang air besar. Produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Sonora FM. Teras Kota. Oke, terima kasih bagi Anda sahabat Sonora yang terus bergabung di siang kali ini. Kita masih di perbincangan di siang kali ini bersama Universitas Proklamasi 45. Ada Mas Wahyu, Mbak Maya dan juga Mas Andri ini ya.
kita berbincang seputar pengenalan literasi keuangan pada anak. Intinya perlu dikenalkan pada anak, cuma juga tadi disampaikan kalau Mbak Maya sudah memberi kepercayaan kepada khususnya si sulung ya, untuk mengelola keuangannya sendiri, dan juga Mas Andri juga dikasih kepercayaan tapi juga diberi pendampingan, ada diskusi-diskusi setelah itu gitu ya. Baik, ini ada gabung Mas Wahyu, Mas Andri juga Mbak Maya di WhatsApp-nya Sonora Jogja. Ada Mbak Yani di Kasihan Bantul. Bagaimana baiknya mendidik atau mengedukasi anak tentang uang? Banyak kasus dari kecil udah ngerti uang, malah akhirnya melakukan apapun itu harus dikasih uang dulu baru jalan. Nah, gimana nih? Iya. Jadi ada imbalannya, saya mau tapi dikasih uang. Iya, itu jelas kan dari fungsinya yang dia pahami kan tentang fungsi uang toh. Tapi belum sampai ke edukasi literasi menyeluruh. Kalau semua anak juga nanti tanpa diajari juga paham kalau uang itu fungsinya alat tukar gitu loh. Dan dia mungkin memahami bahwa semakin aku punya banyak uang, aku akan mampu mewujudkan apa yang aku inginkan. Seperti itu. Itu kan baru tahap itu yang dia pahami. Aku akan melakukan sesuatu ketika aku mendapatkan reward atau hadiah berupa uang, karena uang itu akan memenuhi apa yang aku inginkan. Nah ini dalam literasi keuangan ini lebih pada konsep agar anak lebih memahami dengan pengelolaan yang bijak gitu ya. Jadi masih jauh pemahaman itu si anak baru tahu, seperti halnya permainan monopoli, baru tahu itu kan. Baru tahu, oh ini nanti dapat lembaran ini, nanti dapat bisa bergerak ke sini, apa yang saya inginkan akan terpenuhi dengan punya banyak uang, kan baru tahapan itu. Ya jelas itu akan sangat merepotkan orang tua juga. Makanya perlu diedukasi, perlu adanya literasi dalam keluarga itu sendiri gitu loh. Jadi bukan sekedar pengenalan uang sebagai alat tukar gitu Mas. Oke. Ini malah nyambung dengan pertanyaan dari Mas Kavi tadi ya, berkaitan dengan sebenarnya ada batasan-batasan nggak untuk mengenalkan uang itu ke anak, khususnya untuk anak yang usia balita. Terima kasih. Nah, mungkin langsung dijawab Mas Wahyu. Oke. Mungkin sekalian ya saya tambahkan masalah batasan, namanya literasi kan memang ini prosesnya panjang Mas. Jadi makanya diawali sejak sedini mungkin. Kalau idealnya sih semenjak anak secara formal masuk di pendidikan ya SD lah ya. Setidaknya seperti itu udah mulai dikenalkan literasinya. Jadi karena nanti itu akan terus berkembang dan anak juga mempunyai kemampuan kognitif, pola pikir yang berkembang juga. Tentang batasan ya sesuai dengan tahap perkembangannya yang pasti. Ketika anak itu lebih paham ya terus bertambah, dan memang orang tua itu keluarga kan memang sebagai awal ya pendidikan pertama dalam anak pada anak gitu loh. Jadi harapannya orang tua memang terus mendampingi si anak juga. Seperti itu. Oke. Kalau Mbak Maya sendiri gimana nih berkaitan dengan pertanyaan dari Mbak Yani juga tadi Mas Kavi ini berkaitan dengan mendidik anak tentang uang dan batasan-batasannya juga. Iya, kalau menurut saya memang pendampingan orang tua sangat perlu. Artinya kalau kalau sampai kasus-kasus kayak saya mau makan tapi harus dapat uang dulu. Nah, itu saya pikir orang tua sudah harus tegas. Artinya tidak semua yang dia inginkan itu harus dibayar. Ya seperti itu. Atau mungkin mama kasih uang tapi nanti tabungnya di mama. Artinya uang itu akan kembali lagi ke mamanya. Artinya bukan untuk dia gunakan di jajan atau apapun yang dia inginkan. Nah, memang pendampingan orang tua sangat penting. Kalau untuk batasan untuk anak bawah 5 tahun, saya rasa seperti Mas Wahyu bilang ya, batasan itu agak susah juga ya berapa. Tapi kalau saya pribadi di sekolah anak saya itu ada setiap hari Jumat mereka wajib bawa 10.000. 10.000 itu nanti ditukarkan kupon. Jadi bentuknya kupon. Jadi teman-temannya nanti bawa makanan yang akan dijual ke mereka. Jadi anak saya akan membeli pakai kupon. Kupon itu seharga 2.000, 4.000, pokoknya sampai 10.000 totalnya. Nanti kupon itu akan kembali, misalnya kembalinya cuma 2.000. Nah, itu sudah dikembalikan lagi sama gurunya, ini masih sisa duitnya 2.000. Artinya di sini kalau saya pribadi, anak saya yang bawah 5 tahun itu baru tahu sampai 10.000. Karena yang saya berikan 10.000 ini nak
yang bisa kamu pakai di hari Jumat. Sisanya silahkan dijadikan infak atau ditabungkan, silahkan, seperti itu. Oke. Kalau Mas Andri sendiri gimana Mas Andri menanggapi dua pertanyaan ini Mas? Ya, kalau misalnya makan harus pakai uang dan sebagainya, itu yang salah set pertamanya. Karena reward itu nggak harus pakai uang, Mas. Oh gitu ya. Reward yang diberikan ke anak, kemudian untuk menstimulasi lah, untuk mendampingi dan sebagainya, reward nggak selalu anak. Nah, ketika anak apa-apa dengan uang, jelas itu rewardnya adalah uang. Jadi anak pengennya uang dan sebagainya. Padahal reward itu ada peluk, ada cium, ada diajak bicara, kemudian ada dikasih sesuatu, itu sudah reward gitu. Bahkan reward yang paling berharga di anak usia dini atau anak-anak yang lain itu adalah pelukan seorang ibu. Itu lebih dari uang. Nah, ketika kita sudah tahu anak kok dikit-dikit uang, itu berarti kita yang salah di awalnya, karena kita selalu mengiming-imingi dengan uang, sedangkan anak taunya uang digunakan untuk kebutuhan ini bisa, tapi untuk pembatasannya kurang didampingi. Nah, itu yang perlu Kalau sudah terlanjur jadi kayak gitu gimana Mas? Kemarin sudah melakukan kayak gitu. Nah, berarti harus diubah. Pengubahan itu mungkin agak susah, agak menyakitkan, ya nggak apa-apa gitu. Jadi ketika anak nggak mau diberi uang, nggak mau makan, kemudian karena nggak diberi uang, ya udah terserah, nggak apa-apa Mas. Kita biarkan dulu sampai dia memahami, kemudian tadi diadakan diskusi atau kesepakatan seperti itu. Seperti yang dibilang Ibu tadi, mungkin ada kesepakatan yang untuk misalnya nanti diberikan kemudian dikembalikan, itu juga bisa. Bukan diberikan kemudian dibawa ditabung sendiri atau dibuat jajan sendiri, itu menurut saya kok kurang pas untuk anak. Jadi pendampingannya tidak ada. Tapi ketika dikembalikan mungkin ada pendampingannya, ya seperti itu. Tapi ketika anak untuk apa-apa uang itu harus disembuhkan lah. Ya. Itu bahaya kalau kayak gitu. Nanti nggak mau sekolah gara-gara nggak dikasih uang lah. Kalau kita nggak punya uang gimana kan gitu. Jadi harapannya ya, karena uang itu yang kita bicarakan adalah literasi. Jadi uang itu untuk bagaimana uang bisa menstimulasi aspek perkembangan anak seperti itu, bukan hanya untuk kebutuhan memenuhi kebutuhannya sendiri seperti itu. Oke. Kita break dulu ya. Sebelum nanti masih ada WhatsApp yang masuk ini di 081754832000, dan untuk Anda sahabat Sonora yang mau bergabung, untuk telepon langsungnya di 557762 ataupun SMS dan WhatsApp di 081754832000. Kita berbincang seputar pengenalan literasi keuangan pada anak. Anda juga bisa bercerita nih ya, seputar gimana sih Anda mengenalkan seputar uang ini, literasi keuangan ini pada putra-putri Anda. Silakan untuk teleponnya di 557762 ataupun di 081754832000. Untuk pertanyaan ataupun juga mungkin cerita-cerita Anda yang cukup menarik, nanti ada hadiah pulsa untuk Anda ya. Dan perbincangan kali ini persembahan dari Universitas Proklamasi 45. Menit berlalu dari pukul 11. Hadirkan informasi dan hiburan bagi keluarga Anda. Sonora Maaf Pak. Wah, di masa adaptasi ini kita perlu jaga imunitas tubuh loh Bu, biar gak gampang terkena virus. Iya Pak, ini Ibu udah mau nyeduh minuman anget-anget. Jangan sembarangan. Musim gini ini harus lebih selektif saat memilih makanan dan minuman toh yo. Selain makanan yang bergizi, disarankan minum Intra Jahe Susu 2 kali sehari, karena manfaat jahe aslinya dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh.
Intra Jaya Susu 100% natural dan bersertifikat halal MUI. Baik diminum 2 kali sehari agar imunitas tubuh tetap terjaga, tidak mudah terserang virus, dan aktivitas semangat terus. Disajikan panas atau dingin tetap nikmat. Intra Jaya Susu dengan cita rasa creamy mampu menghangatkan seluruh tubuh, tidak hanya pedas di mulut. Harga terjangkau, kualitas terjamin, bisa dibeli secara online di Tokopedia Intrafood Online Store. Dapatkan juga di supermarket dan pasar tradisional terdekat. Intra Jaya Susu varian baru dari Intra Jahe Wangi yang bungkusnya batik. Diproduksi oleh PT Intrafood Singabera Indonesia. Tuh, 2, 3. Widih, lagi ngapain sih? Seru bener. Ini nih, aku lagi ikutan TikTok Dance Challenge Citranet. Hah, emang hadiahnya apa sih kalau menang? Bisa dapetin uang tunai jutaan rupiah loh, kan mantul. Hah, seriusan? Joget doang bisa dapetin uang jutaan rupiah? Mau dong ikutan, tapi ajarin aku ya. Sini deh, bikin sama aku. Kita cukup ikutin gerakannya yang udah dicontohin di TikToknya Citranet. Gampang kan? Follow dan kepoin terus akun TikTok @Citranet. Periode lomba hingga 20 September 2020. Jangan lupa pakai Citranet biar upload video TikTok kamu makin kenceng. Citranet solusi, jangan ragu, boleh diuji, gak akan rugi, udah pasti ngasih bukti, bukan cuma janji. Aku sih oke ya, internet ini aja. Citranet solusinya, internet ya Citranet. Citranet solusinya yang lain kagak lah ya. Citranet solusinya yang lain kagak lah ya. Citranet solusinya yang lain kagak lah ya. Sonora FM. Teras Kota. Sembilan 97,4 Radio Sonora Jogja terus menemani suasana siang Anda ya, sahabat Sonora di perbincangan seputar dunia parenting. Kita berbincang seputar pengenalan literasi keuangan pada anak nih. Dan untuk Anda yang mau bergabung, teleponnya di 557762 atau Anda bisa juga WhatsApp di 0817548320. Untuk Anda yang mau beropini juga atau bercerita seputar gimana cara Anda mengenalkan literasi keuangan ini pada putra-putri Anda, silakan Anda bisa bergabung di perbincangan kita di kesempatan siang kali ini. Mas Wahyu, Mas Andri, dan juga Mbak Maya, kita lanjutkan dulu ini yang sudah WhatsApp. Ini ada Adinda di Umbul Harjo. Bagaimana cara mengontrol anak dalam pengelolaan keuangan secara bijak ketika anak ingin membeli mainan terus-menerus, sedangkan mainan itu sendiri dapat menstimulasi aspek perkembangan anak. Semakin banyak mainan kan semakin bagus untuk stimulasi perkembangan anak. Nah, bagaimana menanggapi ini mengingat dunia anak itu adalah dunia bermain? Terima kasih. Selamat siang. Adinda, gimana nih? Mbak Maya? Ya, terima kasih ya Mbak Adinda. Ya, benar memang mainan itu menstimulasi anak. Tapi bukan berarti semua mainan bisa dia miliki. Tergantung juga kalau harganya mahal, artinya tidak sesuai dengan kondisi keuangan orang tuanya. Hal ini tentu bisa kita alihkan dengan mungkin membuat permainan sendiri atau mencari mainan yang lebih murah dan juga tetap edukatif. Artinya jangan sampai kita memaksakan diri untuk memenuhi permintaan permainan dengan alasan menstimulasi anak-anak. Artinya di sini memang dari orang tua lah berperan penting dalam mengatur ya, apakah ini masuk stimulasi anak-anak. Benar, mainan itu masuk stimulasi, tetapi tetap ada batasan-batasannya menurut saya. Seperti itu Mas Arsa. Oke. Terus ini berarti sampai ke ranah ini juga nggak Mbak, nanti ketika kita tidak membelikan mainan itu ke anak, akhirnya kita bercerita ini loh kondisi keuangan mama papa itu baru seperti ini. Nah, itu sampai ke cerita-cerita kayak gitu juga nggak ini mestinya kalau menurut Mbak Maya? Saya rasa tidak. Tidak perlu ya. Tidak perlu. Paling saya hanya sampaikan, mama ada duitnya sekian Mbak, Mas. Jadi sekian inilah yang bisa kita gunakan untuk beli mainan. Seperti itu batasannya. Tapi tidak saya sampai sebutkan, mama nggak ada duit lagi. Duitnya artinya duitnya benar-benar terbatas, tidak. Tapi saya bawa, ini mama hanya bawa duit sekian. Sekian inilah duit yang kamu bisa gunakan untuk beli mainan sebatas ini. Seperti itu saja. Kalau Mas Andri gimana Mas? Kalau menanggapi hal semacam ini kejadiannya Mas? Agak beda nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, ini kan masing-masing ini ya. Nah, ini Mas Wahyu juga beda lagi kok. Tapi seperti ini, jadi ketika kita berbicara tentang uang ya, apa itu kan masalah yang sangat
fatal ketika anak itu salah memahaminya. Nah, kita harus sejujur-jujurnya dengan anak ketika kita memberi. Jadi kita harus tahu dulu perbedaan keinginan anak dan kebutuhan anak. Kita memberikan uang, jadi ketika kita memberikan uang yaitu benar-benar untuk kebutuhannya, dan kita harus tahu, memang benar-benar tahu alasannya untuk apa, seperti itu. Jadi ketika kita nggak punya uang, ya kita harus jujur sama anak. Benar-benar nggak punya uang. Kalau perlu, dulu pernah saya mengadakan parenting tentang literasi keuangan. Saya mencontohkan bahwa ketika saya nggak punya uang dan anak tetap minta, ya saya akan menunjukkan dompet saya, gitu. Saya nggak sampai hati kayaknya. Karena ibu kayak gitu iya, sampai hati. Banyak orang tua yang memprotes, saya nggak enak mas. Ketika panjenengan semua atau ibu-ibu orang tua tidak tega, ya itulah yang dirasakan anak ketika nanti minta terus, dan dia sebenarnya kan dia butuh konkret. Ketika anak usia dini itu kan hanya butuh bukti otentik yang sangat-sangat konkret. Jadi ketika kita nggak menunjukkan sesuatu yang nyata, ya anak akan mengejar seperti itu. Tapi ketika kita menunjukkan, cobalah. Saya pernah menjadi seorang pendidik anak usia dini. Di kelas itu sedang mengadakan tematik, dan anak benar-benar pengen tahu tentang isi dompet saya akan mengeluarkan isi dompet saya. Isinya ini KTP, ini SIM untuk mengemudi, kemudian ini uang 10.000 nanti saya buat jajan makan siang dan sebagainya. Karena anak ketika cuman, mas di sakunya apa toh kok besar gitu, oh dompetnya apa toh isinya, uang itu apa toh. Nah, ketika kita selalu menjawab, itu tidak akan habis pertanyaan seperti itu. Tapi ketika kami tanyakan, kamu mau pengen lihat, ketika dia mau, ya udah kita lihatkan, cukup di situ. Ketika mereka lihat kemudian tanya, ya kita jawab seadanya, dan kita harus jawab dengan sejujur-jujurnya. Jadi anak tidak akan mengejar apa yang kita tidak punya gitu loh. Kita harus benar-benar jujur gitu. Gitu Mas. Itu artinya jadi ketika anak merengek pun, ngumpul nih mama papa nggak beliin mainan itu, rantai duit le. Nah, ketika gitu, orang tua bilang nggak punya uang le gitu, anak paham nggak gitu? Anak bisa paham nggak, memahami konteks kalimat yang penggalan kalimat sekian itu. Jadi gitu, ya? Anak paham nggak punya duit itu apa? Duit itu apa? Karena anak usia di bawah 8 tahun itu filsafatnya sangat tinggi. Jadi imajinasinya tinggi, punya uang itu apa, dia menjabarkan nggak punya uang itu masih punya simpanan uang, bisa jadi nggak punya uang itu uangnya ketinggalan, bisa jadi. Itu karena anak usia dini sangat cerdas loh mas, dia sangat imajinasinya sangat tinggi. Kita nggak bisa, bahkan orang dewasa pun kalah ketika kita nggak bisa mendampinginya. Misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan, pernah nggak ditanyakan, uang itu yang nyiptakan siapa? Bank itu yang nyiptakan siapa? Pertanyaan seperti itu terus. Ketika kita nggak pandai-pandai untuk mengolah perbincangan itu, ya kita akan kalah sama anak usia dini. Ini nggak boleh bohong ya mas? Nggak boleh bohong. Ketika kita nggak tahu pun kita harus jujur. Saya pernah ditanyakan, uangnya 10.000 itu uang ini yang merah berapa mas? 10.000 kalau dibuat makan satu hari bisa nggak? Nggak bisa. Saya bilang gitu. Kok nggak bisa? Kan ini buat beli. Akan seperti itu terus. Kita harus jujur untuk untuk bisa anak itu bisa paham gitu loh. Kalau perlu anak diajak untuk berbelanja juga nggak masalah kan gitu. Tapi saya tegaskan, untuk pendidikan keuangan, orang tua memang harus jujur kepada anaknya. Itu penting. Ketika nggak jujur ya nggak tahu tapi yang terjadi ya Bu ya. Tapi saya sebagai orang tua nantinya yang akan punya seorang anak gitu loh. Saya pengen jujur sejujur. Jadi anak biar paham, memahami gitu loh Mas. Bukan berandai-andai. Nggak punya uang itu kan berarti uangnya bisa ketinggalan, uangnya masih dipinjam orang dan sebagainya. Tapi ketika kita jujur, selesai masalah itu. Memang berat, cuman ya kita tadi ada perasaan nggak tega itu loh, orang ibu itu nggak tega mas. Gitu. Oke, Mas Wahyu ini dari Mayang ini
di bangku halaman nih kalau berbicara seputar literasi keuangan. Nah, ini sebenarnya apa itu ya literasi keuangan? Kayak itu sudah disampaikan. Gimana bisa diulas lagi Mas Nadi? Setidaknya konsep berpikir pada anak tentang pengelolaan keuangan. Jadi kalau misalnya mau dibuat kurikulum misalnya itu tadi udah konkret banget dijelaskan oleh Mas Andri ya. Diajak ke pasar terus memberikan pemahaman tentang fungsi uang, perhitungan dan sebagainya itu. Kalau misalnya untuk kurikulum setidaknya pertama itu mengelola keuangan pribadi. Tadi Mbak Maya juga udah mencoba menerapkan pada si sulung. Udah ini uang sakumu gitu loh, terserah. Ini dalam 1 bulan ini mama nggak ngasih lagi, misalnya seperti itu. Itu mengelola keuangan secara pribadi. Lalu yang kedua adalah memahami dan menghargai peran dari pekerja yang memproduksi barang atau jasa. Itu yang tadi dijelaskan oleh Mas Andri. Itu tasmu harganya segini. Kalau misalnya ketinggalan berarti kamu kehilangan segini misalnya. Terus ada bapak-bapak jualan bakso itu harganya segini, misalnya kayak gitu, konkret gitu ya, ada pengenalan itu pada anak. Lalu yang ketiga memahami bagaimana sistem ekonomi dalam suatu kerja. Jadi tadi seperti sudah pernah tadi kita sampaikan tentang gimana proses produksi terus distribusi itu. Bapak itu kan jualan baksonya pas sore karena paginya dia belanja dulu ke pasar mengelola dagingnya terus dimasak terus disajikan seperti itu terus ditaruh di mangkok bakso sekian harganya sekian misalnya diceritakan mulai dikenalkan seperti itu pemahaman sistem ekonomi yang basic untuk anak. Lalu berpikir kritis tadi konkret banget dijelaskan oleh Mas Andri juga karena anak itu kritis dan selalu bertanya, filsafat maksudnya itu selalu menanyakan sesuatu, itu yang dijelaskan Mas Andri tadi. Terus setiap dijawab pasti ada pertanyaan yang baru dan baru dan baru. Nah, untuk mengantisipasi itu belum mesti loh orang tua itu punya banyak waktu untuk menjelaskan karena juga bingung cara cari duitnya ya toh. Ini anak orang tua udah pusing-pusing cari duit malah nanya tentang keuangan kok. Literasi keuangan gimana orang tua juga mumet. Ya mau nggak mau ya siapa yang tega, orang tua di mana-mana juga nggak akan tega gitu loh memberikan pahitnya hidup ya. Tetapi hidup itu memang ada sisi pahitnya juga gitu loh. Kalau nggak diajarkan oleh orang tua ya lebih tega lagi kan kalau si anak harus belajar sendiri karena belum mesti penyampaiannya itu dengan cinta kasih seperti orang tua menyampaikan pada si anak tadi. Tapi mau nggak mau harus dikenalkan, harus ada bukan tega nggak tega ya, di sini tegas gitu loh Mas. Tadi yang diutarakan Mas Andri tadi ini menengahi Mas Andri dan Mbak Maya tadi ya. Kalau Mbak Maya seorang ibu ya wajar sekali kayak gitu. Tapi kan lebih baik dia dengar dari seorang ibu daripada dia mengalami sendiri. Ya ampun, ternyata mengendalikan keinginan itu sangat susah misalnya. Apalagi menyeimbangkan mana yang dibutuhkan dengan pendapatannya misalnya. Suatu saat dia juga akan mengalami itu kan lebih baik dipersiapkan untuk mengenal kondisi situasi seperti itu harapannya. Lalu selanjutnya tadi selain berpikir kritis ya, karena nanti si anak juga harus dipersiapkan gimana cara mendapatkan juga. Tapi nanti memang belum waktunya kalau di usia PAUD balita, tetapi suatu saat dia paham ketika harus giat belajar tujuannya untuk apa, untuk cari kerja itu untuk apa, ada yang karya atau mencari uang dan sebagainya itu akan berkembang dengan sendirinya. Lalu yang kelima itu siap berpartisipasi ya ini dalam kegiatan perekonomian itu sendiri. Nah ini mempersiapkan dunia karir. Nah ini yang udah diterapkan sebenarnya. Ada guru BK atau di sekolah itu bimbingan karir juga udah mulai diperkenalkan. Ada nanti cita-cita mengarah ke praktek kerjanya itu udah mulai ada. Tetapi lebih konkretnya masih belum tersusun secara sistematis seperti itu Mas Asta dalam kurikulum yang ada. Harapannya agar anak juga punya wawasan gitu ya. Nanti
cari duit sama bekerja itu sama apa beda, misalnya seperti itu perlu dijelaskan. Jangan semata-mata kerja itu untuk cari duit. Nah, itu kan juga terlalu simpel gitu loh. Kasihan karena dalam kenyataannya nanti anak akan mengalami banyak permasalahan yang kompleks gitu loh. Dalam bekerja nggak harus cari duit, ada juga yang berkarya misalnya. Terus kalau misalnya mencari duit itu harusnya seperti apa dan bagaimana, terus bagaimana pengelolaannya, terus pekerjaanku harus dihargai berapa, itu mau nggak mau akan anak akan berpikir sendiri. Kenapa nggak dipersiapkan sedini mungkin dari awal, kita berikan konsep-konsep pola pikir yang bijak gitu loh dalam hal-hal yang berkaitan dengan keuangan itu. Seperti itu Mas Asta. Ya, Mas Wahyu, Mbak Maya dan juga Mas Andre, kita break dulu ya karena luar biasa nih penjelasannya ini. Kalau dari sisi Mbak Maya sebagai seorang ibu rumah tangga, ternyata ada perasaan yang lebih dominan itu ya, nggak tega. Tapi tetap harus disampaikan juga ya Mas Andre ya, bahwa rumah tangga itu memang perlu persiapan dan rumit dan pelik itu ya Mas Wahyu ya. Kalau rumah tangga sederhana itu bukan rumah tangga tapi rumah makan. Kita break dulu, sebelum nanti kita lanjutkan lagi berbincang kita di kesempatan siang kali ini. Teras Kota Sonora FM. Beb, kamu mau makan apa? Pokoknya pesan apapun yang kamu mau. Aku pesen es lemon tea aja, Beb. Terus makannya stick mau? Enggak, Beb. Nasi goreng? Enggak. Atau spaghetti? Enggak, Beb. Aku pesan minum aja. Loh kok gitu sih, Beb? Kamu marah ya sama aku? Salah aku apa? Enggak, kamu nggak salah, Beb. Yang salah ini perut aku. Udah 3 hari aku nggak BAB. Perut nggak nyaman, berasa begah banget. Aduh, Beb, kirain apa? Nanti beres makan, aku beliin Laksan B ya buat kamu. Aku juga minum Laksan B kok. Bantu BAB lancar. Laksan B terbuat dari bahan herbal. Makasih ya, Beb. Jadi makin sayang deh sama kamu, Beb. BAB nggak lancar dan perut terasa begah? Minum Laksan B. Bantu BAB lancar dengan Laksan B Herbal Kapsul. Laksan B dari bahan herbal, bantu lancarkan buang air besar. Produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Ada yang luar biasa dari Tribun Jogja, Tribun Family Card Premium. Satu kartu untuk semua kebutuhan Anda. Segera miliki Tribun Family Card Premium dan dapatkan fasilitas-fasilitas premium secara gratis. Anda akan dapat menikmati layanan langganan koran selama 1 tahun, renang, fitness, perawatan kecantikan, dan ratusan fasilitas gratis lainnya di seluruh Indonesia. Info lebih lengkap, silakan hubungi call center di nomor 0851 0212 2000 atau kunjungi websitenya di www.tribunfamilycard.com. Jangan sampai ketinggalan. Ayo daftar sekarang juga. Sonora FM. Teras Kota. Oke Sobat Sonora, kita masih di perbincangan di kesempatan siang kali ini seputar pengenalan literasi keuangan pada anak usia ini paling berkaitan dengan peluncuran uang pecahan baru Rp75.000 ya. Bersama Universitas Proklamasi 45 ada Mas Wahyu, Mbak Maya dan juga ada Mas Andri sebagai narasumber kita di kesempatan siang kali ini. Ini sesi terakhir tapi masih ada 3 pertanyaan yang belum kita jawab. Kita langsung aja nih ya. Yang pertama ada Mbak Afizah yang ada di Jogja. Saya mau tanya, kira-kira apa sih dampak positif dan negatif dengan beredarnya uang pecahan baru Rp75.000 ini? Khususnya bagi anak-anak maupun juga bagi masyarakat umum. Bukankah angka ganjil yang tertera itu bisa menambah kesulitan penghitungan saat bertransaksi dengan uang tersebut? Nah, ini nyambung juga dengan pertanyaan dari, saya ini gak nyebutin nama, tapi ini tanya gini, beliau ini seorang guru PAUD. Bagaimana cara mengenalkan uang atau rupiah kepada anak di usia dini, karena anak itu biasanya hanya tahu itu uang, ini uang, dan belum tahu itu berapa rupiah, apalagi Rp75.000 sesuai juga cara ini. Nah gimana ini? Mungkin Mas Andri dulu atau Mbak Maya dulu atau Mas Wahyu dulu. Yang Mbak Afisah tadi ya, dampak positif negatifnya pecahan 75.000 tadi itu dari proses diluncurkannya kan udah berbeda. Jadi 75.000 itu bukan sekedar untuk alat tukar gitu loh, tapi lebih ke cindera mata. Makanya dibatasin kemarin penyebarannya juga. Dan
Ya mungkin karena belum ada 1 bulan juga, jarang masih ditemui itu beredar di pasaran gitu ya. Jadi intinya itu untuk cindera mata. Jadi di sini diangkat melihat uang itu tidak hanya sekedar alat tukar seperti itu. Jadi harapannya secara dampak positif yang di masyarakat juga akan lebih melihat fungsi uang itu tidak sekedar sebagai alat tukar itu saja. Tetapi kalau dalam dunia pendidikan berarti pentingnya adanya literasi, pendampingan, pendidikan, keuangan pada anak-anak seperti itu, Mas. Oke. Mungkin Mas Andri menambahkan? Ya, menambahkan sih jadi peluncuran uang 75.000 itu ketika untuk literasi anak usia dini ya sangat bagus sekali. Jadi yang minggu lalu kita bahas tentang budaya ya Mas ya. Di situ ada banyak sekali anak-anak yang menggunakan baju daerah. Nah, kita juga bisa, jadi uang itu bukan hanya sama dengan Pak Wahyu, bukan hanya alat tukar untuk belanja dan sebagainya, tapi untuk benar-benar literasi, memahamkan anak loh. Kenapa kok 75? Ini karena Indonesia baru ulang tahun ke 75 misalnya seperti itu. Kemudian kenapa kok ini bajunya beda-beda? Karena Indonesia punya beragam budaya dan sebagainya. Jadi dari uang 75 itu kita bisa mengambil pembelajarannya banyak sekali untuk anak-anak usia. Bahkan itu ketika diulas 1 bulan atau 1 semester nggak habis Mas untuk anak usia dini. Seperti itu Mas. Oke. Ya, sekali juga menjawab pertanyaan dari tadi yang terakhir tadi Mbak Titi yang ada di Nitikan ini katanya nih ya. Oke. Satu lagi ini tadi sebenarnya sudah dijawab sih, tapi gak apa diulang, ini mungkin telat mendengarkannya. Ada Mas Toro. Ini terima kasih Mas Toro yang selalu bergabung ini. Nah, berkaitan dengan penerapan voucher. Nah, tadi Mbak Maya juga sudah sampaikan ya, di sekolah putra-putrinya juga ada modal kayak gitu ya. Ini tadi mungkin bisa diulas lagi, dia cukup menarik ini. Iya, kalau di sekolah tempat anak saya itu setiap Jumat tiap bulannya, tapi itu mereka akan dibagi dua kelompok. Kelompok satu sebagai penjual, kelompok satunya lagi sebagai pembeli. Nah, saat jatah anak saya sebagai pembeli, berarti saya memberikan dia duit maksimal dibatasi, cuma 10.000. Nah, 10.000 nanti akan diserahkan ke gurunya, kemudian dari gurunya akan diberikan kupon. Kuponnya itu 2.000-an. Nah, di situ anak-anak bebas memilih makanan-makanan yang dijual oleh temannya juga. Dan juga disediakan kembaliannya dalam bentuk kupon juga. Seperti itu ya. Nanti di akhir sesi berapa pendapatan anak itu mereka akan menghitung kuponnya masing-masing. Kemudian akan diserahkan ke guru dalam bentuk tulisan laku sekian, masih tersisa sekian, seperti itu. Walaupun nanti pada akhirnya gurunya yang akan membeli juga, menghabiskan makanan-makanan itu ya, biar anaknya tetap semangat dalam berjualan transaksi seperti itu. Itu saya rasa sangat membantu sekali karena anak saya begitu pulang, Mama laku banyak misalnya gitu. Mama ini kembaliannya sudah dalam bentuk duit. Nah, kembali ke anak saya sudah dalam bentuk duit lagi, seperti itu. Jadi saya rasa pembelajaran seperti itu lebih mudah dipahami anak-anak dibandingkan kalau dia harus jajan ke kantin terus dia masih akan bingung. Beli 3.000 misalnya harus kembali sekian. Itu akan bingung dia menghitungnya. Jadi saya sangat terbantu sekali dengan sistem voucher ini. Seperti itu Mas. Oke, ini juga ada sisi ekonomi yang main di sana itu ya, Mbak Maya ya. Oke, cukup asik ini perbincangan kita di siang kali ini, tapi waktu kita sampai jam 12 saja. Iya. Nah, itu untuk meng-close, ini mungkin Mas Wahyu, Mas Andri juga Mbak Maya nanti bisa kasih closing statement ini ya berkaitan dengan literasi keuangan ini. Monggo nih Mas Wahyu dulu atau? Iya, baik. Penting bagi orang tua mendampingi anak ya, khususnya tentang literasi keuangan ini. Diharapkan intinya nanti anak akan lebih bijak membedakan mana keinginan, mana kebutuhan seperti itu untuk memenuhi. Lalu dari diskusi siang hari ini juga hal yang menarik tentang ekspresi kasih sayang. Jadi orang tua pada anak itu tidak harus selalu dengan memenuhi apa yang diinginkan anak, karena ini berkaitan dengan keuangan keluarga juga. Dan kemampuan literasi keuangan ini sangat berkorelasi positif dengan kesejahteraan individu. Kesejahteraan keluarga tentunya nanti berpengaruh pada kesejahteraan suatu negara. Jadi harapannya mampu dengan bijak menggunakan keuangan ini nanti akan memberikan dampak kesejahteraan secara psikologis pada individu dan keluarga itu sendiri serta masyarakat secara luas. Seperti itu Mas. Oke. Maya mau close nih?
Kalau dari saya mungkin kita sebagai orang tua tetap jangan pernah lelah mendampingi anak, baik itu dalam memahami tentang pengertian uang maupun pengolahannya, dan juga tetap kita selipkan sifatnya yang berbagi kepada sesama. Artinya dari duit itu mereka tetap bisa berbagi dengan yang membutuhkan, seperti itu. Oke. Nah, sekarang Mas Andri bagi uangnya Mas, silakan. Ya, berbicara masalah uang, jadi ketika kita punya satu benda yang namanya uang, ya sebisa mungkin kita harus bisa menstimulasi 6 aspek yang ada pada diri anak melalui uang itu secara bijak. Jadi bukan hanya untuk nilai tukar, tapi untuk stimulasi perkembangan yang dimiliki oleh anak usia dini. Itu aja. Oke. Terima kasih Mas Andri, Mas Wahyu dan juga Mbak Maya sudah banyak bercerita di kesempatan siang kali ini. Semoga ini cukup menginspirasi kita semua dan juga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Oke, dan untuk pertanyaan yang bagus nanti akan kita pilih, dan vouchernya nanti ditunggu aja akan kita sampaikan ya. Dan saya mohon pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang dan sampai ketemu lagi di program Sonora selanjutnya. Sampai jumpa.